Hello everyone, my name is Imam Shafi. My number student ID 2132 11 In this video I will explain about the finance expense management marketing short commodities in Madura. Short commodities in Madura atau garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berbahan dasar natrium klorida dan dapat mengandung unsur lainnya seperti magnesium, natrium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan lain, tambahan iodium. Madura merupakan salah satu pulau yang berada di sebelah kota Surabaya dan termasuk daerah yang banyak akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam dari hasil lautnya. Madura sendiri dijuluki Pulau Garam. Hal ini dikarenakan Madura merupakan salah satu penghasil garam tradisional terbesar di Asia Tenggara. Ini tidak terlepas dari keadaan Pulau Madura yang mayoritas laut sehingga banyaknya pemanfaatan sumber daya laut yaitu termasuk garam. Di Pulau Madura sendiri, penghasil garam terbesar atau terbanyak berada di daerah Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan hampir 15.000 hektar ladang garam yang produksi di Madura yang ada di Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan. Yang semuanya ini mengandalkan sinar matahari atau dilakukan secara tradisional. Lahan produksi garam di Pulau Madura terbagi menjadi 4.572 petak. Dari masing-masing petak bisa menghasilkan 10 ton selama satu periode. Selama masa panen 28 sampai 30 hari proses panen, di mana garam ini dilakukan dengan cara mengendapkan air laut, kemudian setelah itu dibersihkan lumpurnya lalu dimasukkan ke petak-petak sebanyak 4.572 tadi. Dalam proses produksi garam ini, garam yang sudah diendapkan lalu diangkut menuju ke pabrik garam untuk dijemur di sana. Garam yang sudah diangkut ini tidak langsung untuk bisa dikonsumsi. Ini harus didiamkan selama 4-5 hari agar air garam dari air laut tersebut bisa terendap secara merata dan bisa langsung dikonsumsi. Dalam proses produksi garam ini biasanya dilakukan di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Hal ini dikarenakan di bulan Juli dan Agustus merupakan pasang air laut. Dari hasil banyaknya produksi garam yang ada di Madura ini, manfaat garam tradisional sendiri untuk kesehatan sehari-hari atau untuk dikonsumsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melancarkan metabolisme tubuh, yang kedua meringankan bronkitis dan juga masalah pernafasan lainnya, yang ketiga membuat rileks tubuh, yang keempat yaitu mencegah hipotensia, kemudian yang kelima yaitu membersihkan mulut, kemudian yang keenam yaitu mencegah kesehatan pencernaan. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwasanya garam merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini terutama di masyarakat Madura. Hal ini dikarenakan garam sendiri sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk selain untuk menyedapkan rasa, tapi juga untuk mengurangi penyakit-penyakit yang ada sekarang ini. Alasan garam Madura menjadi komoditas unggul. Alasan garam Madura ini menjadi komoditas unggul. Hal ini dikarenakan penduduk Madura sendiri tidak dapat terlepas dari tidak mengkonsumsi garam dan memiliki kesukaan terhadap rasa asin, dan juga selain itu produksi garam nasional yang kian merosot sehingga garam Madura atau garam tradisional ini bisa menjadikan pengganti mengenai kebutuhan garam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang terakhir yaitu sebagai bahan penyedap rasa, dikarenakan kebutuhan masyarakat garam ini merupakan kebutuhan pokok juga. Hal ini juga dapat menopang atau menjadikan
garam tradisional Madura ini menjadi komoditas unggul. Yang selanjutnya yaitu preferensi rasa konsumen, di mana preferensi rasa ini menyatakan bahwasannya kepuasan dari konsumen. Dari rasa sendiri itu ada 3 hal yang melebihkan dari garam Madura. Yang pertama yaitu di rasa, kemudian di kandungan gizi, dan yang ketiga yaitu di manfaat. Yang selanjutnya yaitu customer value atau kepuasan dari konsumen. Yang pertama yaitu di harga. Harga untuk garam Madura sendiri atau garam tradisional Madura ini sangat murah ketimbang dari harga-harga lainnya yang ada di pasaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari garam Madura ini yaitu garam Madura ini tidak ada campuran seperti garam-garam yang diproduksi di lainnya. Yang selanjutnya yaitu selling skill, di mana yang harus dimiliki dari konsumsi garam dari produksi garam Madura ini, garam tradisional Madura ini, yaitu satu, efektif customer skill, yang kedua yaitu customer service skill, dan yang ketiga yaitu memahami kebutuhan pelanggan, baik pelanggan nasional di daerah Madura atau di luar kota Madura. Yang keempat yaitu mempromosikan garam tradisional Madura. Nah, untuk persiapan selanjutnya yaitu persiapan pasar ekspor, di mana yang harus dibutuhkan dari produksi garam Madura tradisional Madura ini, karena termasuk salah satu produksi terbesar di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu membentuk badan hukum dari produksi garam Madura tersebut. Yang kedua yaitu perbaikan hasil panen, dikarenakan hasil panen dari garam Madura ini belum cukup memuaskan. Yang ketiga yaitu perbaikan proses produksi, di mana proses produksi ini yang sampai saat ini masih menggunakan secara tradisional hanya berlaku di bulan Juni dan Juli, itu harus diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki untuk 1 tahun produksi selama 3 atau 4 kali. That's all for our presentation today, and that's it so much for your attention.